Oke, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah panduan lengkap tambahan TPG dalam THR Guru tahun 2026, di mana Bapak Presiden maupun Menteri Keuangan itu akan memberikan tambahan penghasilan dalam bentuk THR guru dan gaji ke-13 ya. Ini di luar dari THR yang Bapak Ibu terima pada bulan Maret ini ya, menjelang hari Lebaran. Ini itu berkaitan dengan TPG 100% dalam THR guru di tahun 2026. Jadi ini anggaran untuk tahun 2026 Bapak Ibu guru yang sebentar lagi akan dicairkan. Jadi kalau Bapak Ibu guru pernah menerima TPG 100% dalam THR dan gaji ke-13 di tahun 2025 yang kemarin mulai dicairkan di akhir Desember 2025. Nah, itu polanya, skemanya sama dengan yang ini ya, yang akan saya informasikan ini. Nah, tentu kita penasaran bahwa kira-kira kapan akan dicairkan ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD ataupun e-book yang bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi ini adalah status update Bapak Ibu guru ya untuk pencairan TPG reguler Maret. Jadi kalau pencairan tunjangan profesi guru itu Bapak Ibu guru, jadi KPPN itu Kantor Pemberdayaan Negara tidak memproses pencairan pada hari libur atau cuti bersama. Tapi mereka itu akan melakukan pentransferan itu di jam-jam hari kerja ya. Jadi pencairan TPG reguler bagi guru yang SKTP-nya telah terbit itu dilanjutkan pada hari kerja aktif estimasi mulai tanggal 25 Maret 2026. Ya, karena cuti bersama itu berakhirnya tanggal ini ya, tanggal 25, itu ada yang tanggal 25 karena banyak yang masuk itu tanggal 26 sudah ini ya, sudah masuk. Ya, ada yang masuk, tapi itu ya kayak halal bil halal lah gitu. Jadi penting jangan panik jika dana belum masuk Bapak Ibu guru saat hari libur. Sistem KPPN itu hanya bergerak pada hari kerja operasional. Kemudian landasan hukum tambahan 1 bulan TPG ini itu berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur sebenarnya kerangka besar pembayaran THR bagi seluruh ASN. Jadi ini diturunkan ke spesifik guru ya. Dalam hal ini adalah nanti Nota Dirjen Dinas Dirjen Pemberdaharaan itu mengatur spesifik komponen tambahan TPG 1 bulan sebagai bagian dari THR Bapak Ibu guru. Nah, perubahan kunci di tahun 2026 ini jadi berbeda dengan tahun 2025, di mana aturan TPG itu langsung tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan. Nah, tahun rincinya teknis pencairan THR itu untuk guru hanya dijabarkan secara spesifik dalam Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Nah, untuk realita lini masa pencairan TPG dalam THR, jadi kalau kita lihat ya, tahun 2023 itu jadwal lebaran, ada yang 2024 sampai 2026, di mana pada pencairan TPG itu untuk 2023 sampai 2025 itu data historis ya. Jadi TPG 1 bulan itu tidak cair bersamaan dengan THR reguler sebelum lebaran. Nah, untuk tahun 2026 ini berbeda Bapak Ibu guru. Jadi status tahun 2026 itu belum ada tanggal rilis resmi, namun diproyeksikan menyusul beberapa bulan setelah hari raya ya, mengikuti tren historis. Ya, Bapak Ibu guru perlu waspada ya, jadi abaikan misinformasi yang menjanjikan pencairan penuh seluruh komponen THR termasuk TPG secara serentak sebelum cuti lebaran. Jadi kalau ada yang bilang bahwa pencairan TPG 100% dalam THR dan gaji ke-13 itu cair sebelum lebaran, itu adalah jelas-jelas hoax Bapak Ibu guru. Itu kalau cair itu adalah THR reguler ya, bukan yang memang dianggarkan untuk TPG 100% itu. Nah, ini alur distribusi dana. Jadi mengapa jadwal tiap daerah itu berbeda? Jadi Kementerian Keuangan Pusat itu kementerian menyediakan dan menyalurkan total anggaran melalui APBN, yaitu sumber dananya. Kemudian pemerintah daerah itu dana ditransfer ke kas daerah. Pemda memiliki kewenangan penuh melakukan eksekusi pencairan administratif, yaitu eksekutornya. Baru dicairkan ke rekening Bapak Ibu guru. Jadi dana akan mendarat ke rekening pribadi guru yang memenuhi syarat, yaitu tujuan akhirnya.
Nah, secara kesimpulan, karena eksekusi akhir berada di tangan masing-masing pemerintah daerah, jadi kecepatan transfer ke rekening guru ini akan sangat bervariasi antar wilayah meskipun anggarannya sama-sama berasal dari pusat, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah kelayakan ya. Jadi 3 syarat mutlak penerima. Jadi pertama itu tentu guru harus berstatus ASN, baik itu PNS maupun P3K. Kemudian yang kedua itu guru harus memiliki sertifikat pendidik ya, yang dimana nanti ditunjukkan dengan seringkali diterbitkannya SKTP tersebut. Kemudian yang ketiga itu tidak menerima tukin atau TPP dari daerah. Nah, ini poin yang ketiga ini yang seringkali disalahartikan oleh teman-teman guru. Mereka seringkali beranggapan bahwa guru yang sudah menerima tukin ataupun TPP dari daerah itu juga akan menerima TPG 100% dalam THR dan gaji ke-13. Salah Bapak Ibu guru ya. Jadi yang hanya menerima TPG 100% dalam THR itu hanya guru-guru yang nomor 1 dan 2 sudah pasti, nomor 3-nya itu adalah tidak menerima tukin atau TPP. Jadi Bapak Ibu guru bisa tanyakan ke diri masing-masing, apakah Bapak Ibu guru itu penerima tukin atau TPP. Nah, biasanya guru-guru di kota-kota besar itu rata-rata sudah penerima tukin atau TPP, sehingga mereka tidak mendapatkan tambahan TPG 1 bulan dalam komponen THR untuk tahun 2026 tersebut, gitu ya. Jadi itu yang Bapak Ibu guru harus pahami dulu ya. Jangan sudah menerima tukin TPP mau menerima juga TPG 1 bulan ya. Berbeda Bapak Ibu guru, karena ini ditujukan kepada kemampuan fiskal dari masing-masing daerah. Nah, ini matriks kasus faktor penentu tukin dan TPP. Jadi ini sesuai dengan nota dinas bagian kedua, tambahan TPG hadir sebagai substitusi ya, pengganti bagi guru yang tidak mendapatkan tunjangan daerahnya, seperti itu. Jadi contoh ya, untuk profil A status guru ASN bersertifikat ya, kebijakan daerah memberikan tukin atau TPP, maka secara otomatis dia tidak akan mendapatkan pencairan TPG 1 bulan TPG dalam THR ya. Tapi kalau yang B, guru dengan status ASN kemudian bersertifikasi, maka dan kemudian kebijakan daerah itu tidak memberikan tukin atau TPP, maka guru tersebut akan menerima 1 bulan penuh ya, 1 bulan penuh TPG di THR. Nah, jadi Bapak Ibu guru sebenarnya bisa mengecek secara mandiri, periksa kebijakan pemerintah daerahnya dan slip gaji Bapak Ibu guru, apakah terdapat komponen tunjangan kinerja atau TPP di dalamnya gitu. Jadi kalau salah satu di antara tunjangan kinerja atau TPP, maka Bapak Ibu guru tidak mendapatkan tambahan 1 bulan penuh TPG dalam THR. Kemudian kepastian hukum bagi guru P3K, ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan bagian C, P3K itu secara resmi disebutkan sejajar dengan PNS dan TNI Polri sebagai penerima sah THR 2026. Namun ada syarat bahwa apakah semua P3K otomatis mendapatkan nominal penuh? Jawabannya tidak. Ya, jadi regulasi menetapkan bahwa besaran THR bagi P3K ini sangat bergantung pada masa kerja sebelum hari raya. Jadi penghitungan menggunakan sistem proporsional bagi yang belum genap 1 tahun mengabdi. Untuk skenario proporsional THR P3K, jadi kalau profil 1 itu jadi pengangkatan 1 Maret 2026, maka masa kerjanya kurang dari 1 bulan kalender, maka tidak dapat THR. Kalau misalnya pengangkatannya itu 1 Februari 2026, masa kerjanya genap 1 bulan di 1 kalender, maka dapat di pencairannya itu secara proporsional ya, tentu dengan rumus yang sudah ditetapkan, yaitu N plus bulan 12 ya, dari penghasilan bulanan. Kemudian dikalikan penghasilan bulanan. Kemudian untuk yang profil 3 itu pengangkatan 10 bulan ya. Jadi masa kerja kurang dari 1 tahun, misalnya 10 bulan. Jadi dia mendapatkan proporsinya itu adalah 10 bagi 12 dikalikan 1 bulan penghasilan. Untuk kalkulator proporsional P3K ini seperti ini Bapak Ibu guru ya. Jadi N plus 12, 12 itu adalah 1 tahun dalam bulan ya. Itu kemudian dikalikan penghasilan. Maka itu yang total THR yang akan diterima. Nah, untuk kesimpulan, jadi pertama, apakah Bapak Ibu guru itu berstatus sebagai guru ASN, kemudian apakah telah menerima sertifikat pendidik, apakah daerahnya itu tidak memberikan tunjangan kinerja atau TPP, kemudian khusus untuk P3K, masa kerja saya minimal 1 bulan kalender penuh, jadi sebelum hari raya gitu ya. Nah, jika keempat poin di atas terpenuhi, Bapak Ibu guru itu adalah kandidat sah penerima tambahan
TPG 1 bulan dalam THR 2026. Jadi pantau informasi KPPN dan Pemda Bapak Ibu Guru masing-masing pasca Lebaran ini. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.